udah nggak sanggup hidup kayak gini. Ampun. Oh, Nah, jadi kalau mau eksekusi jangan ingat Tuhan dah, pokoknya bacok aja udah gitu kan. Kalau ingat Tuhan itu resikonya. Ya, bilang Tuhan, ampun, gue nggak sanggup hidup kayak gini. Kalau nggak salah tuh sampai 3 kali saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Gue udah kagak sanggup, udah nggak kagak sanggup. Sorry Tuhan, ampun. Udah ngomong itu udah kekeraman, ini tangan udah begini banget kan, udah saking nggak tahan kan. Iya. Ini itu posisi gini, udah gini, nah posisi ini nggak bergerak. Ini begini aja, saya enggak juga. Tiba-tiba ya, kan ada yang nahan ya. Iya, gitu. tahan gitu kan. Ya namanya dulu kan nggak ngerti ya mana Roh Kudus, yang mana Tuhan. Yang penting mah Tuhan aja gitu kan. Terus akhirnya ada kekuatan yang menahan aja gitu ya. Gitu, sampai saya sekuat tenaga dan saya. itu bukan ibu ya kan, emang ada kekuatan di luar ya, bukan dari ibu. Betul, ya. Dan apalagi kan yang keinginan itu kan udah menggebu-gebu ya, dan kan? Kemarahan tadi yang kumulatif sekian tahun gitu. langsung aja ternyata sampai gini hilang. Akhirnya Wah, sampai berapa lama tuh itu ibu pegang pisaunya itu, lawan-lawanan dengan suatu kuasa yang menahan ibu itu? Berapa lama? Ada kurang lebih 5 menitan. My goodness. Gini. Terus akhirnya entah kenapa nih, ya udah saya langsung lari ke dapur, saya kumpulin tuh barang-barang lagi, masukin ke gudang lagi, dan akhirnya nggak tahu ya. Sepertinya rasanya waktu itu kan belum ketahuan Roh Kudus ya. Sepertinya ada rasa suruh ke sana gitu, ada ke rumah seorang teman gitu. Jadi saya langsung ambil kunci, saya ke rumah dia. Saya nggak berpikir besok dia ke kantor atau enggak. Ya, saya langsung gedor rumah dia. Saya bilang tolong saya, tolong saya. Saya bilang gitu. Dan dia juga takut juga ngelihat saya karena waktu itu muka saya udah kayak pucat pasi, kehabisan darah. Tetapi ada yang ada satu kemarahan besar gitu yang luap gitu, dan saya juga ngomong ke dia, minta tolong untuk menggigil. Tolong dikira ada apa gitu kan. Akhirnya saya ceritakan dan langsung dia telepon ibu rohani dia, dan besoknya saya dibawa, saya kan bilang kan, tolong gua, terserah lu mau bawa gua kemana, mau ke pendeta ke, mau ke pastor ke, terserah ya. Udah nggak tahu saya ya. Dan akhirnya kontak ke ibu rohaninya, dan ibu rohaninya ya suruh saya jemput besok ke sana. Ya saya saya minta alamat si tante, saya bilang saya ke sana. Dan pagi-pagi saya, karena kan perkiraan saya ke jalan yang dituju itu kurang lebih kalau pagi-pagi itu pasti macet kurang lebih 1 jam. Ya udah, akhirnya saya ke sana. Nah, begitu tante itu masuk ke mobil saya tanya sama tante, sekarang kita kemana tante? Ya ke Kopo Permai lagi kan rumah saya di Kopo Permai. Dalam hati waktu itu ya namanya orang lagi kesel-keselnya gimana kan. Dalam hati aja sih, kenapa sih nggak dari kemarin tinggal bilang alamat sama bloknya aja, ya gue bisa datang sendiri gitu kan ya. Tapi setelah saya pikir ya itu cara Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Akhirnya ke sana ya, udah almarhum ya. Almarhum nanya ke saya, ada apa? Nggak tahu saya Pak, yang pasti saya perlu pertolongan. Saya nggak ngerti saya harus apa, tolong saya. Ya udah sekarang cerita katanya. Saya cerita A sampai Z. Setelah saya cerita A sampai Z, ya almarhum cuma bilang apa coba? Ibu mau ngampunin, ya ngampunin suami, ngampunin orang-orang yang menurut ibu bikin ibu marah, bikin ibu kecewa. Mau Pak, kayak orang bego aja mukanya. Mau Pak, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Tolong saya bilang gitu. Ya udah, yuk kita berdoa. Terus doa. Wah, ada juga satu manifest yang terjadi karena pemberontakan ya. Karena pemberontakan itu, saya jadi kayak silat-silatan dengan almarhum. Saya bisa terbang loh. Itu jahatnya kepahitan. Jadi saya kayak bisa kungfu loh. Oh ya, padahal saya nggak pernah punya sejarah belajar bela diri. Oh ya? Dikuasai. Ya, karena dikuasai kemarahan. Terbangnya gimana maksudnya terbangnya? Iya, gini saya kayak Bruce Lee. Iya, gini terus terbang ke situ. Iya, nendang. Pokoknya gimana kayak Bruce Lee aja. Dia si bapak tuh jaga gitu kan, terus dah.
Ya, udah akhirnya pelepasan deh pokoknya. Ya, pelepasan semua kemarahan, kebencian, budak semua kayak gitu. Terus akhirnya udah selesai. Ya, saya kurang lebih pemberesan itu ada 2 bulan. Oh, pemberesan ya, kan? Pemberesan sendiri kan? Enggak, jadi ya karena puji Tuhan ya rumah sama suami almarhum belum kan? Sendiri. Rumah almarhum dekat gitu kan, jadi tinggal naik sepeda aja gitu kan, rasa-rasa nggak enak, udah saya sepeda sana. Nah ada 2 bulan lah saya pemberesan. Setelah pemberesan, pas yang terakhir tuh, Pak ini kenapa ada terang? Ya ini kayak ada tangan di dalam terang, saya bilang gitu. Terus ada yang jubah putih apa, wah ibu mau dipakai Tuhan, katanya gitu kan. Ternyata mata roh saya dibuka gitu sama Tuhan. Nah terus saya bilang, oh gitu Pak. Mulai terbuka ya, pas waktu itu ya, waktu Ibu mulai menuju pemulihan ya. Karena kan saya mau, yang waktu pertama kali kan si almarhum kan bilang ya, dan pasti Ibu belajar berdoa dan baca firman. Nanti Tuhan yang akan tuntun. Saya bilang, dan puji Tuhan saya lakukan gitu tanpa gimana, nggak bisa ini enggak ya. Jadi makanya saya konsisten terus berdoa, belajar firman ya, karena kan saya bukan base orang yang berdoa kan. Nah akhirnya saya bertekun di dalam firman Tuhan, saya baca firman Tuhan setiap hari, dan pemulihan demi pemulihan, ketenangan demi ketenangan tuh saya dapatkan ya. Dan akhirnya ya dengan suami padahal tiap hari masih begitu masih aja berantem juga gitu. Cuman Ibu lebih dari karena kenapa sampai 2 bulan gitu kan suka mancing jadi kitanya kepancing lagi gitu kan, belum bisa penguasaan diri gitu, proses gitu. Nah setelah itu almarhum dipindahkan ke Magelang gitu. Terus saya bilang, wah Pak sekarang gimana dong, siapa yang bimbing saya? Bapak sekarang, waktu itu kan belum zamannya HP ya, ya Ibu bisa email saya, Pak saya kan gaptek. Saya bilang, udah Ibu telepon. Wah Pak kan bisa tahu kalau saya telepon budget besar nanti ribut lagi, saya bilang gitu. Ya udah gini aja, pokoknya Ibu berdoa, Ibu baca firman Tuhan, Tuhan pasti bimbing. Ya jadi murni Roh Kudus gitu kan. Oke Pak, siap, saya bilang kayak gitu. Udah akhirnya tapi puji Tuhan sebelum almarhum berangkat, saya minta dibaptis, baptis Islam. Oh jadi sebelumnya Ibu belum dibaptis? Belum, kan masih Katolik. Percik kan. Saya minta, Pak saya mau baptis, saya bilang gitu. Akhirnya dibaptis, dan waktu dibaptis tuh makin kebuka lah. Mata rohani Ibu ya, karunia berarti. Betul ya, makin kebuka. Ya udah. Nah terus dalam perjalanan, setelah saya dalam kasih karunia Tuhan, itu pancingan masih ada, masih ada kayak gitu kan. Sempatlah jatuh bangun juga. Tuhan ini gua udah rajin doa, udah baca firman, udah melayani, gua masih dituagong-tuagongin Tuhan, masih dibego-begoin, masih dianjing-anjing goblokin gitu kan. Nah, cuma bedanya gini, biasanya kalau minta duit bilang nggak ada gitu kan, terus tahu gua lagi gak punya duit aja terus, mata duitan, anjing goblok katanya gitu kan, tahu diri. Nah, udah pergi sana gitu kan, sudah nggak suka lu pergi lu dari rumah nih katanya. Nah kalau dulu kan bisa balas balik, bisa nangis, bisa ngambek, apa aja saya mendapat barang saya banting gitu kan, mau pecah-pecah dah bodoh gitu kan. Nah waktu itu saya naik ke loteng gitu kan, saya nyanyi, ketika ku hadapi kehidupan ini gitu, jalan mana yang harus ya, nyanyi saya udah turun, ada duit di meja. Terus diambil atau gimana? Ya saya ambil lah. Nanti nggak takut marah tuh yang gitu? Udah disiapin. Oh udah dikasih. Enggak kan itu kan ya saya turun kan uang udah ada. Tadi kan bilangnya nggak ada duit. Oh tapi memang khusus dia siapin kan, bukan karena ambil gitu? Enggak. Ya kan enggak kan saya minta uang. Kan dia bilang nggak ada duit gitu kan. Katanya dia kasih lah, itu pokoknya dia kasih. Jadi pokoknya kalau dia bilang nggak ada duit udah. Kalau nggak kan apa sih salahnya nanti ya? Kan lebih enak ya. Dia kan gak tahu gua nggak punya duit, anjing goblok, gak tahu diri, lu nggak suka pergi lu dari rumah ini. Nggak selalu itu yang gampangin. Totonya. Nah setelah ada kamu kasih karunia Tuhan ya udah gitu ya, gua bawa nyanyi dah. Ya nyanyi kadang-kadang ada duit di meja, tapi sekalipun nggak seperti itu gitu. Nah akhirnya ya udah
ya tiap-tiap gitu ya udah saya nyanyi, mau ada duit nggak ada duit ya terserah, ada duit gua ambil gitu kan, ya seperti itu aja. Jadi udah bisa lebih enjoy, lebih enak dan gitu. Kalau dulu kan tekanannya ibu simpen nih, iya. Jadi stres sendiri kan. Dan sekarang udah ada Tuhan, bawa ke Tuhan, ke Tuhan. Jadi setelah ibu mulai dekatkan diri ke Tuhan, pasti dong pelan-pelan juga hubungan ibu dengan suami mulai berubah kan? Ya jadi. Nah, sekalipun, kalau dulu kan nggak ada doa-doanya. Nah, ini kan setelah saya dalam kasih karunia Tuhan, nah saya tetap doakan suami. Ya, jadi kita mulai bisa. Ya, karena apa? Ya, karena saya berdamai dulu dengan diri saya. Saya harus menerima dia apa adanya. Kondisinya seperti itu ya udah, gitu kan. Dulu mah boro-boro doain ya. Boro-boro gitu kan, melihatnya aja denek gitu kan. Nah, terus nah saya terus bawain dalam doa, terus yang terutama saya kejar pemulihan anak-anak saya dulu. Iya, karena traumatis. Iya, karena mereka kan sering lihat kami berantem, bapaknya pernah mukulin saya seperti itu, terus caci maki, kan juga depan anak-anak juga seperti itu. Dan mereka pernah juga melihat saya kumpulin duit dari lantai gitu kan. Ya saya pulihin anak-anak juga, jadi suka juga ngomongnya anjing goblok juga. Ya, jadi pokoknya rumahku penuh dengan kebun binatang gitu kan. Dan termasuk saya juga kan jadi ngebalas kan, jadi gitu lagi gitu kan. Ya, saya dulu melatih diri. Pas saya semua itu saya tahan gitu kan. Tuhan ampun, langsung saya bilang Tuhan ampun, saya bilang gitu. Nah, pas itu kalau anak-anak berantem, ya, mulai. Gak boleh ya. Nah, saya selalu gitu tuh, puji Tuhan sampai mereka nggak lagi pernah terdengar anjing goblok di rumah, tapi ya papanya masih gitu kan, apalagi di telepon gitu. Tinggal masih satu nih. Ya, terus ya pernah sekali waktu anak saya karena saya kan biasa ngajak anak tuh sekolah nggak boleh terlambat. Nah, ini saya janji goblok kan di depan umum. Nah, apa tuh namanya? Yang cewek kan udah selesai, yang cowok kan belum. Nah, akhirnya antarin dulu ya, karena kan dekat komplek. Ya udah saya bilang ke anak saya, bentar ya, mama antar Cici dulu, nanti mama balik antar kamu gitu. Padahal dia ada tuh. Ya, udah saya pergi dulu. Entah kenapa, mungkin anak takut terlambat, mungkin minta, karena suami saya waktu itu nggak pernah mau ngantar sekolah anak. Saya sakit segimanapun juga saya berdiri. Nah, setelah ada kakak-kakak saya, ya saya nggak sanggup berdiri lagi. Ya mereka yang bantu antar. Nah, akhirnya mungkin karena dia terpaksa bangun, nah sampai berhenti gitu kan. Terus udah pas saya di situ berhenti, anak turun, itu kan rame nih, orang tua kan masih belum bayar kan. Anjing goblok siap seperti gitu kan. Saya ngeliat bisa senyum aja. Ada yang tahu itu suami saya, deketin. Gila lu, Ci, kenapa lu diem aja? Balas dong, katanya. Ngapain? Bilang gitu. Ada yang nggak tahu itu suami saya. Siapa tadi, Ci? Kok gitu amat? Suami saya. Dia bilang, kok gitu? Enggak apa-apa, bilang gitu kan. Gila, si Ci bisa diem, katanya gitu kan. Dia bilang, ngapain gitu kan, diladenin. Nah, ini ada satu anak rohani saya, Ci, gila lu, Ci, lu diem aja, balas dong. Ke sini ya. Lu ikut ke rumah gua, ya. Lu lihat, ntar sendal gua, sepatu gua pasti ada di jalan. Lu gitu. Ayo, kita pulang. Tuh, lu lihat kan? Dilempar ya. Nah, apa dibuang. Ya itu ibaratnya bahasanya ngusir lah. Gitu, supaya saya angkat kaki di rumah. Kesel begitu ya. Iya. Tapi nggak saya pungut lagi. Kalau dulu kan sambil saya balas. Ya. Nah, sekarang udah ambil, diem, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, kekuatanmu ada padaku, siapa lawanku? Taruh lagi. Tetap saya istilahnya, ibaratnya saya masih disembeli terus sampai saya, ya ibaratnya ya kalau manusia bilang mati rasa. Ya. Tapi ajaibnya Tuhan, dulu saya benci, marah. Ibaratnya ya bisa dikatakan ya tadi ibu bilang ya udah nggak ada rasa, udah nggak ada niatnya bareng gitu, udah ngapain sih gitu kan, ya gua ada cuma karena buat anak doang gitu kan.
Tapi dalam kasih karunia Tuhan, hati saya berbalik. Yang ada Tuhan. Belas kasihan. Ya, kasihan Tuhan. Yang ada kasihan. Awalnya kasihan, belum kasih. Oke. Awal pertama stepnya kasihan Tuhan. Bilangnya. Ya udahlah, apapun sekarang pokoknya terserah. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan ubahkan, terserah Tuhan. Pokoknya aku tetap mau menyembahmu. Aku tetap dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Saya bilang itu. Terserah dia mau bertobat, nggak urusan saya. Saya tetap jalanin hidup saya. Ya udah. Tetap di gua jelek lagi. Ya Tuhan itu jadi jangan pernah minta Tuhan cepet-cepet kita beres dulu. Karena Tuhan itu membuat kita satu pondasi yang kokoh. Lagi mau proses juga ya. Iya, karakter kita diubahkan dari yang keras hati jadi lembut gitu kan. Terus udah pokoknya ya udah terserah Tuhan. Ya, jadi yang utamanya kan karena kan ada beberapa aset kan atas nama suami orang luar gitu kan. Nah, saya dulu pikirnya aduh kalau ntar laki gua ada apa-apa, anakku dapat apa gitu kan. Tapi Tuhan bilang ya berkatmu, berkat anak-anakmu dariku bukan dari suami. Oke Tuhan, aku lepaskan semua hakku. Ya aku nggak akan bergantung hidup kepada siapapun. Aku hanya bergantung karena Tuhan bilang berkatku dan anak-anakku dan seluruh keturunanku daripadamu Tuhan. Apa yang ada saat ini nggak akan menjadi berkat bagiku kalau aku pun memaksakan. Udah selesai. Nah, hidup lebih happy. Ini nggak ada beban. Nah, saya sudah dalam kasih karunia Tuhan di tahun 2010 saya dapat serangan jantung ya, Terus akhirnya tapi saya bilang saya nggak mau diapa-apain Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari Sabtu saya dapat serangan jantung. Hari Minggunya udah rada oke. Nah, hari Seninnya saya bilang sama dokter saya mau pulang. Ibu tahu kan ibu dapat serangan jantung? Tahu, saya bilang gitu. Tapi saya percaya Tuhan saya punya rencana lain, saya bilangnya gitu. Ya udah pokoknya besok USG dulu, dokter. Satu langkah ranjang saya lewat dari pintu, saya sehat, saya bilang. Ya nggak apa-apa Bu, beriman katanya, tapi kan juga cek dok. Saya bawa HP dan terus saya juga periksa kandungan. Dan pada saat itu juga jadi serangan jantung dan saya didapetin ada kista dan miom. Dan menurut dokter itu harus segera dioperasi. Nah, terus akhirnya bawa ke lantai 6 waktu itu. Nah, di rumah sakit Emmanuel, dokter yang USG tanya, Ibu kenapa? Terus udah, ya nih dok, nggak tahu, baca aja tuh rekodnya, saya bilangin gitu, lihat. Nah, ya udah periksa lagi. Itu kan. Kenapa dok? Ini bagus normal katanya. Oh ya, jadi pulang ya dok ya. Saya langsung telepon suami saya. Lu sekarang sini, gua pulang. Saya bilangnya gitu. Ya, udah jemput. Terus dokter, tapi yang dokter yang kandungan bilang nih harus segera dioperasi. Iya. Udah selesai. Biasanya kita kan 1 minggu udah masuk rumah sakit ada kontrol balik ya. Iya. Nah, saya bilang sama suami saya, nih gua kontrol balik nanti sore. Ya, bagi duit dong. Kalau menurut Bapak dan Ibu, dokter spesialis jantung kalau sekali periksa berapa duit? Tahun berapa? 2010. 2010 berarti ya kalau kontrol biasanya rata-rata 750.000. Tahun 2010. Tahun 2010 ya kan spesialis kan. Saya dikasih berapa coba? 50.000. 50.000 buat makan. Nah terus saya bilang enggak buat kontrol. Ini dokter jantung loh. Ya udah segitu aja, uang gua nggak ada lagi katanya. Masih begitu ya, suami masih. Iya masih. Ya? Padahal udah sakit lagi. Ya, terus saya bilang, oh ya udah. Ya. Saya ke dokter umum aja, ya dokter umum aja. Udah ada resep kan? Udah saya kasihin, tolong beliin. Dibeliin berapa coba? 1/4 resep. Waduh. Ya. Jadi nggak ada lagi duitnya katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, terima kasih. Saya bilang terima kasih.
Ya, Nah, proses itu. pas yang waktu waktu masih diproses, waktu kistemium saya bilang kan, gua harus segera dioperasi, kata dokter. Operasi duit dari mana? Tahu gua nggak punya duit. Terus ya udah, nggak usah pakai tarik urat leher. Gua masih punya Tuhan. Ya, Tuhan gua bisa sembuhkan gua percaya tanpa obat juga gua sembuh. Ternyata waktu saya pulang dari Surabaya, anak saya lapor ngomong, mama tapi jangan marah ya, katanya. Kenapa? Iya, si papa kemarin waktu arisan ditodong, katanya. Todong kenapa? Dia untuk si OO berobat, katanya. Oh ya, tapi mama jangan nanya-nanya lagi ke papa ya. Enggak, sudah. Ya karena kanker tiroid ya. Terus sedang. Oh ya udah. Terus saya pikirnya kan cuma anak-anak aja. Pas lagi Sincia kan kumpul semua. Jadi langsung tuh ada satu cicinya teriak, "Dek, jadi gimana nih? Lu cuma nanggung operasinya aja atau sampai sembuh?" Sampai sembuh dong, pas saya lewat. Itu kayak disambar geledek siang bolong tengah panas kan. Sedangkan ibunya cuma dikasih seperempat resep, terus dikasih 50.000 kontrol jantung. Iya. Oke, jadi terus udah dibilang operasi, bilang gue nggak punya duit kan. Nah, jadi itu kan udah kayak disambar geledek banget. Iya. Nah, terus pas saya bawa piring kotor ke dapur, di dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya. Ya, hidupku di tanganmu. Aku percaya. Apa sih yang nggak mungkin bagimu, Tuhan? Ya, aku percaya Tuhan. Aku sembuh tanpa obat. Aku sembuh tanpa dokter, Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi saya pengen lihat, Tuhan, uangnya bermanfaat nggak untuk cicinya? Saya ngomong, uangnya bermanfaat nggak untuk cicinya? Ya puji Tuhan. 2014 Desember saya dapat hadiah besar dari Tuhan. Kistemium saya sembuh tanpa operasi, tanpa obat. Saya memang 6 bulan sekali saya kontrol, tapi obat nggak saya beli. Nah, harusnya kan saya terakhir kontrol itu September 2014. Nah, harusnya saya kontrol lagi tuh bulan Maret 2015. Tapi pada waktu bulan Desember itu ya Tuhan desak saya untuk kontrol. Saya bilang, Tuhan kan baru bulan September, harusnya nanti kontrol. Oke deh Tuhan. Nah, akhirnya saya pergi. Padahal kan rekod yang bulan September kemarin nggak ada perubahan. Iya, masih ada. Si dokternya bingung, loh ini kok bersih bu, katanya. Udah nggak ada, hilang. Puji Tuhan. Ya namanya penasaran kan ya. Akhirnya saya lari ke dokter di Rumah Sakit Advent. Ya. Yang dulu kata sepupu saya di sana ada 3 dimensi layarnya. Akhirnya kan dan lagi juga kan nggak ada rekod saya. Nah akhirnya saya ke sana, dokternya tanya ada apa bu? Enggak, saya cuma mau kontrol aja tentang rahim saya. Saya bilang bersih bu, katanya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Tanpa obat, tanpa operasi, hanya doa. Dan ibu jaga makan? Jaga makan biasa aja. Biasa aja. Wow, itu pekerjaan tangan Tuhan. Hasilnya ya dia kan ngebela saudaranya operasi kan. Iya. Tapi akhirnya ya karena dulu saya sudah suruh pakai BPJS, suami nggak mau, dari anaknya juga nggak mau, dari suami saya yang bayar. Akhirnya ya pastilah ya uang modal kepake ya. Ya dan juga yang rumah yang sebelah mama juga kejual gitu kan ya. Nah akhirnya ya berapa lama kemudian ya pass away. Wow. Gitu. Ya, jadi saya lihat pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan ya, yang tanpa obat, tanpa operasi, hanya doa malah sembuh. Iya. Luar biasa. Saya banyak mengecap ini seharusnya saya jadi mayat hidup. Ya mungkin proses yang berat itu juga di situ kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sebenarnya kan kita bisa diizinkan itu, kita bisa lihat ternyata Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu bekerja, tidak diam. Dan itu juga menyadarkan mungkin buat suami hari ini ternyata ketika istri begitu tetap kuat karena ada Tuhan yang bela, seperti itu. Karena kan saya hari-hari ya. Dan setelah saya bisa berdoa ya dan bersyafaat, itu kan jatah saya teriak-teriak kan pagi hari. Ya kalau nggak dulu seperti awal-awal saya belajar, saya lari ke rumah mama, kalau nggak ke rumah temen yang ada dekat sekitar untuk sana berdoa, untuk berdoa gitu kan.
Dan akhirnya saya bilang, Tuhan kalau caranya saya doa lari-lari gini gimana gitu kan. Nah akhirnya saya doa di rumah, saya beranikan diri untuk di rumah. Dulu kan pakai Walkman karena belum ada lagu-lagu kan, pakai Walkman. Emang kenapa suami tidak mengizinkan doa-doa seperti itu? Ya kan orang Katolik kan beda oh gitu, dan dia kan tidak nyaman pasti. Pernah ngoceh? Oh bukan mau ngoceh lagi gini. Saya kan nyanyi ya, walaupun fales kan namanya, saya usaha menyenangin Tuhan kan. Nah kadang mungkin terusik sedikit lah ya. Nah akhirnya dia ke kamar mandi, isi air di ember, dibantingin. Oh my God. Nah atau pas saya lagi doa ya dia ke tetangga gitu. Dan tapi nutup pintu bantingin gitu kan. Jadi, tapi tidak mengurangi semangat ibu, semangat saya. Saya terus berdoa, saya terus berdoa. Setiap saya berdoa dia pergi keluar. Setiap saya berdoa saya pergi keluar. Nah ada satu waktu itu kita rumah standar ya kecil. Nah anak-anak sudah minta rumah besar. Nah pas kali waktu sore saya sepedahan gitu sama cici saya, mau minta uang pulsa di sebelah rumah yang saya beli sekarang. Gitu kan anak-anak saya manggil kan, ini kayaknya nih rumah buat gua deh, saya bilang. Ya ini gua nggak nolak dah. Kalau rumah ini dikasih buat gua ya, yang pasti gue terima pelayanan di rumah. Yang mau konseling di rumah gue terima. Selama ini kan gue datang ke rumah orang nih, gue terima, saya bilang gitu. Apapun yang terjadi gue terima, saya bilang gitu. Iya didengar Tuhan. Padahal sebetulnya suami saya sudah bikin gambar di tetangga. Nah akhirnya dia bilang, udah ngapain lu beli ini bikin rumah, karena udah di itu berapa M gitu kan, itu rumah ada dijual. Itu ditawarin ke orang-orang 750 saat itu. Kalau suami saya orangnya bisa buka harga berapa? 300. Ditawar lagi sama suami saya jadi 275 belinya. Dan begitu tahu rumah yang Tuhan nyatakan buat saya datangin tuh rumah, saya tersungguh, Tuhan thank you Lord. Aku akan terima siapapun ya. Rumah ini akan jadi rumah doa. Aku akan tetap buka rumah ini sampai jam berapapun orang datang, aku akan buka. Dan memang akhirnya terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Nah jadi, mula-mulanya, aduh Tuhan, kan saya pernah pengen punya ruang doa. Biasanya kan ngampar mau di ruang TV kayak, mau di mana kayak gitu. Ya, saya tuh rindu punya ruangan doa kayak Daniel. Ya, terus nggak mungkin lah di sini. Ya udah, jadi kan saya nggak pakai pembantu, jadi kan itu ruang doa. Nah, ruang pembantu saja. Sini aja. Itu saya kayak ditendang sama Tuhan ke atas. Udah saya naik ke atas. Nah, jadi yang lorong itu terus bilang, itu rasanya situ saya menggigil. Iya Tuhan, aku mau, saya bilang itu. Udah. Nah, kan suami saya tuh banyak tuh pajangan-pajangannya gitu kan ya. Dan akhirnya, udah saya pajangin dulu. Pajangin Pak yang pajangan saya. Waduh, tapi dalam hati, nanti bisa ribut nih ya. Tapi Tuhan mau di tempat ini, Tuhan yang berperkara dengan suami saya, sebilang itu. Bener. Ya, suami saya bawa hiasan-hiasan itu ke rumah, mau dipajang, udah ngeliat ada yang pajang lagi, nggak jadi simpan gitu kan. Nggak marah. Mau ditekuk 1000 ditahan. Udah mulai nahan marah ya. Terus akhirnya udah di situ saya setiap pagi saya muji, saya nyembah dengan bersuara gitu kan. Dan setiap doa itu saya sebutnya panjang. Makanya kalau anak saya pernah bilang ke temennya nih, mak gua kalau doain gua rasanya gua jadi terdakwa, nama gua lengkap disebut dia katanya ya. Saya sebutin nama lengkap semua, suami saya lengkap, anak-anak semua lengkap. Jadi gitu. Sejak penderitaan ibu yang dari suami itu ya, jadi kemudian ibu berjumpa dengan Tuhan ya, ibu diproses dan akhirnya itu ibu jadikan energi malah untuk doa ya, untuk membawa baik jiwa kepada Tuhan ya, karena ibu sudah mengalami Tuhan dan ibu merasa dihargai oleh Tuhan sekalipun suami nggak menghargai ibu saat itu ya. Luar biasa. Dan pada prinsipnya saya bisa melayani asal jangan minta uang. Dan puji Tuhan ya, Tuhan saya kan pelayanannya nggak hanya di Bandung aja gitu kan, bahkan sampai keluar pulau.
ya bisa naik pesawat bolak-balik dan pulang malah bawa oleh-oleh lagi gitu kan ya. Itu biaya dari mana? Anugerah. Puji Tuhan. Ya, dan dia lihat sendiri, dan anugerah yang terbesar pertama kali saya dapat ke Israel. Ya, itu pun ya dia dapat. Tapi herannya saya kan nggak pernah ketemu dengan teman-teman dekat dia setelah banyak kasus gitu kan ya. Satu kali waktu saya ketemu dengan temannya ini. Keren lu ya, udah ke Israel lu ya, katanya gitu kan. Lu tahu dari mana kok? Saya bilang, laki lu lah yang ngomong. Ternyata di belakang kita tuh dia bangga gitu. Ya, karena pernah satu kali bisa dekat tetangga gitu kan. Nah, dia memang dari gereja Reform gitu kan, tapi dia selalu ajak saya berdoa gitu kan. Nah, datang pas terus ketemu di supermarket tuh. Gila lu ya, kata. Kenapa? Gue bilang gitu. Iya, laki lu gak keren sekarang katanya. Kenapa? Kemarin tuh kan gue lagi itu nyari lu katanya ke Surabaya katanya. Terus laki lu bisa bilang, iya, puji Tuhan, ya dipakai Tuhan, ya kalau bisa sampai tua lah, gitu percaya sama Tuhan, gitu. Biasanya kalau mana Eli gitu kan, kalau nikah kan sama, ya mana Eli, itu sudah, nggak ada. Gitu aja biasanya cuek gitu. Ya, biasanya. Berarti kita simpulkan itu dari perjalanan Ibu sampai titik di mana Tuhan pulihkan bertahap, walaupun nggak langsung sekaligus tapi bertahap sampai di mana mulut suami sudah bisa mengakui memuji istri ya di hadapan orang, itu luar biasa. Sekarang maaf, emosi suami sudah masih sama seperti dulu atau sekarang emosi sudah lebih terkendali ya, tetapi yang kalau terlontar masih terlontar terkadang-kadang ya, tapi ya pokoknya jangan single masalah duit aja lah ya. Kalau untuk masalah duit tuh sampai sekarang tuh masih gitu. tapi hubungan dengan ibu udah mulai lebih akrab ya. Komunikasi udah bisa ya, sudah dicair. Nah, kan saya kan lulusan COVID 2 kali. Nah, yang pertama kali udah hampir mati. Nah, di situ saya tahu sebetulnya suami saya itu sayang sama saya. Dan saya sebetulnya sangat-sangat mengerti keterjepitannya dia gitu. Nah, pas dia terjepit jadi marahnya ke ibu. Ya, jadi dia kalau ke keluarganya itu dia nggak bisa bilang enggak. Jadi gampangnya ke istri ya. Nah, pas waktu COVID, nah dia urus saya tanpa mengeluh sedikit pun. Ya, sampai air panas juga dia bawa ke loteng. Jadi baiklah. Nah, pokoknya kan dari sisi apapun sebenarnya suami itu ada kebaikan, cuma karena mungkin dia nggak ngerti ekspresi juga mungkin waktu itu ibu juga belum dalam Tuhan kan, mungkin ada reaktif terhadap kemarahan, kecewa itu. Tapi sekarang ketika ibu bisa redam, suami kan pelan-pelan berubah. Karena ada kasih. Ada ayat bahwa suami yang tidak beriman tapi dimenangkan oleh istri yang beriman. Ya, puji Tuhan. Ya, sungguh luar biasa Ibu, kesaksian Ibu. Mungkin saya tambahinnya, jadi pada waktu itu saya bilang sama dia, thank you ya, udah urus gua. Ya, sorry, saya bilang gitu, kalau selama ini gua mengira lu nggak pernah sayang sama saya. Saya bilang gitu, sorry ya, saya bilang gitu. Terus saya peluk dia, gitu kan, saya peluk, sorry, selama ini abis lu nggak pernah mau ya menyelesaikan hal yang gua tanya. Nah, jadi gua jadi banyak praduga, banyak prasangka ya. Tapi apapun yang sudah terjadi, saya bilang gua udah nggak pusing, gua nggak pikirin. Yang gua mau bagaimana kita bisa hidup damai. Amin. Ya. Dan apalagi nih, saya bilang waktu itu kan, apalagi nih kita udah mau Tuhan. Itu mau sampai kapan hidupnya begini? Betul. Saya bilang gitu. Dan iyalah, saya bilang gitu, bagaimana kita damai harus berubah, damai. Bapak benar. Maaf, saya mau tanya sedikit tentang peristiwa ibu bunuh diri mau 3 kali. Oke lah, terutama ibu mau membunuh suami itu, dia tahu gak sih akhirnya? Akhirnya kan saya akhirnya tahu kan ya, waktu saya COVID itu kan, yang saya bilang minta terima kasih ya, waktu saya bilang terima kasih, terus kalian saya cerita. Terus dia reaksinya gimana? Wow, bengong juga dia. Mungkin tak sangka. Sampai segitunya. Nah, saya juga sempat tanya,
kenapa sih lu jahat banget sama gua? Dia nggak pernah ngomong, kenapa sih lu? Ya. Gua tuh selama ini dibilang janda nggak janda, dibilang bini lu nggak juga. Kayak nggak dianggap lah ya di. Terus saya bilangin itu. Dan satu hal ya, yang bikin gua sirik, jujur aja, saya bilang gitu. Lu perlakuan lu dengan keluarga lu, dengan rumah tangga kita dan orang tua gua, bikin gua marah. Ya, gua kecewa banget sama lu. Ya. Tapi setelah dalam anugerah kasih karunia Tuhan, gua nggak nyalain lu lagi. Ya, itu ada baik, ternyata Tuhan tuh sedang membentuk gua. Dan suami jawab apa? Enggak menjawab, tetap dia diam. Dia bingung mau jawab apa juga, direnungin. Ya, saya bilang gitu. Ya, satu hal lagi gua bilang. Waktu gua sakit, lu nggak pernah jaga gua. Ya, lu datang kayak orang besuk. Orang yang besuk aja bisa setengah jam. Lu yang besuk gua aja cuma 5 menit pergi. Tapi saudara lu sakit, emak lu sakit, bisa lu tungguin berhari-hari. Ya, jujur, saya bilang itu, jujur, sakit gua tuh. Iya, bisa beda begitu. Lu selama ini kan nggak tahu kan gua stres. Selama ini lu nggak tahu kan gua depresi. Yalah, ya, saya bilangnya gitu. Itu benar-benar ibu kayak nggak dianggap sebagai istri. Terus saya bilang, kenapa sih lu jahat banget? Dia jawabnya apa? Emangnya gua nggak kasih lu tempat yang baik di rumah sakit? Itu kan kelas 1 katanya. Gua nggak perlu kelas 1. Gua perlu lu, nggak usah lu tungguin gua. Ya lu duduk aja lah, agak barang setengah jam nungguin, nggak masalah bagi gua. Setengah jam aja. Masa kan ditungguin bu di rumah sakit? 5 menit datang, oh ya udah, gua antar dulu. Tapi kalau saudara dia, ponakannya dia, emaknya dia bisa nongkrong dari pagi sampai itu bikin gua sirik loh. Iya. Dia bilang, gua nggak perlu lu sampai berhari-hari. Ya. Gua nggak perlu uang. Dia bilang. Terus saya bilang, tapi ya thank you, lu udah rawat gua dan gua tahu lu sayang sama gua dan lu masih sayang sama gua. Amin. Saya bilangin gitu, ya ayo kita perbaiki. Tapi ya apapun saya bilangin itu semua tertata rapi di hati gua, di pikiran gua. Kalau dulu hal-hal itu tertata rapi di hati dan pikiran gua marah, gua kesel, gua jijik dan gua muak lihat lu dan keluarga lu semua. Saya bilang, ya. Tapi sejak gua ada dalam anugerah kasih karunia, kejijikan yang ada, ya, membuat gua berbalik. Ya, kenapa? Aduh kasihan. Saya bilangin gitu. Hal yang lu lakukan, kalau lu sekalipun lu menyangkal, jadi dia sangkal gitu apa yang saya sampaikan gitu, yang menyakiti saya itu enggak gitu, nggak ngaku. Saya bilang, lu mau ngaku nggak ngaku, gua nggak perlu pengakuan lu, ya. Tapi apapun yang lu perbuat itu tertata rapi di hati dan pikiran gua, ya. Itu nggak akan bisa hilang, ya. Tetapi bukan menjadi satu kepahitan bagi gua. Ya, tapi itu untuk bisa gua bersaksi ke orang banyak. Iya. Jadi ya sorry aja ya kalau suatu saat nanti ya lu dengar lu kira gua ngejelekin, enggak. Itu gua sedang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup gua terutama. Oke. Ya. Yes. Dan lu lihat kan anak-anak kita diberkati. Yes. Saya bilang gitu. Jadi ya banyak hal lah ya, jadi komunikasi udah mulai lancar, udah mulai hati gitu. udah lebih lembut. Betul, ya. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar cerita kesaksian hidup daripada Ibu Elsa, perjalanan yang sangat-sangat sulit sampai hampir membunuh diri dan juga putus asa. Tetapi saya percaya ketika Tuhan melawat Ibu Elsa, semua itu dipulihkan. Bahkan kita boleh melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan Ibu Elsa. Ibu semakin giat dalam pelayanan, berdoa, bahkan mujizat demi mujizat yang kita dengar, penyakit miom disembuhkan, dan juga Tuhan memberikan suatu mujizat yaitu rumah buat tempat dia berdoa. Sungguh luar biasa, dan saya percaya adalah di mana ketika orang itu datang ke Tuhan dan mereka rela untuk memberikan pengampunan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam hati mereka, dan saya percaya itu mereka sungguh akan mengalami pemulihan dalam Tuhan yang luar biasa. Yes. Di 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi saya percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membawa dia kepada kemenangan. Amen. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau mengalami pergumulan di dalam pernikahan, jangan pernah berpikir menyerah. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Yes. Ya, Ibu, saya ingin Ibu bisa memberikan tips ya buat penonton di luar sana bagaimana ketika mereka menghadapi satu pergumulan yang berat. Apa sih tips yang Ibu mau bagikan buat mereka? Iya. Kalau saya bisa sampaikan, berjuanglah bagi keluargamu, berjuanglah bagi rumah tanggamu. Apa yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Jangan pernah lelah ya dengan persoalan-persoalan yang ada, karena ingat ya, anugerah kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Ya, yang pasti bagaimana kita mengalahkan ego dulu. Kan firman Tuhan menyatakan kita adalah generasi penakluk dunia, generasi yang memenangkan dunia yang. Nah, sebelum kita memenangkan dunia, bagaimana kita bisa memenangkan hidup kita terlebih dahulu? Ya, kita lepaskan segala ego kita lepaskan segala keangkuhan diri kita lepaskan hak-hak hidup kita, dan kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita lihat ya, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Amin. Jadi, mari khususnya untuk para perempuan ya, never give up, jangan pernah menyerah, karena Tuhan sedang memproses engkau menjadi wanita-wanita tangguh yang untuk menyelamatkan banyak keluarga, banyak rumah tangga yang sedang ada di ujung tanduk. Mari khususnya para ibu-ibu, ayo rumah tangga yang sehat ada di tanganmu. Rumah tangga yang dipulihkan, maka akan terjadi pribadi yang dipulihkan, gereja yang dipulihkan, bahkan memulihkan bangsa dan negara kita. Untuk kesaksian Ibu Elizabeth Luhartati, saya percaya akan menjamah banyak hati para penonton ya, karena betapa dia sudah di ujung tanduk emosi sampai dia benar-benar di dalam tekanan, dan dia sudah tawar hati dengan suami akibat perlakuan-perlakuan yang begitu bagi dia menjijikkan, menyakitkan. Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan Ibu Elizabeth dan keluarganya. Dan buat teman-teman yang mengalami pergumulan yang kurang lebih sama atau bahkan lebih parah ya, boleh teman-teman share ke kami di DM Instagram kami dan TikTok, supaya kami juga bisa menguatkan dan memberikan doa buat teman-teman, supaya saya percaya kalau Ibu Elizabeth bisa dipulihkan dan sekarang dengan rumah tangganya damai ya, saya percaya pasti sahabat ilahi juga pasti bisa mengalami pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dengan kejadian Ibu Elizabeth yang begitu luar biasa sampai ingin menghabisi nyawa suaminya, itu Tuhan bisa membalikkan 180 derajat. Saya percaya sahabat ilahi pasti juga mengalami pemulihan yang juga sama luar biasa seperti Ibu Elizabeth. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk support terus channel Keluarga Hati Ilahi, supaya kami semakin terus berkembang dan memberkati banyak keluarga. Jangan lupa juga, jika teman-teman suka dengan video ini dan diberkati, silakan subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton setia dengan channel Keluarga Hati Ilahi. Ibu, saya dengar-dengar Ibu ini pelayanan keluar kota dan juga katanya peniup shofar ya? Iya. Wow, ya. Boleh gak dipraktekkan nih bagaimana sih niup shofar itu, dan sedikit mungkin penjelasan sedikit shofar itu? Ya. Oh oke. Ya ini, wow. Ya. Yes. Ini yang disebut dengan shofar, tetapi kalau di Alkitab tulisannya sangkakala. Ya, ini dari tanduk domba gunung di Israel. Nah, ini juga bisa dikatakan ya ada call-nya ya, ada callingnya, panggilannya ya. Jadi nggak bisa sembarang orang niup ya? Sesungguhnya mungkin niup-niup aja ya, bisa. Niup-niup aja bisa gitu. Tetapi semuanya itu artinya. Ada anugerahnya. Bisa buat untuk doa peperangan, doa syafaat, untuk pujian penyembahan. Ya sebetulnya memang ini tidak ada nada-nadanya, tetapi itu berdasarkan tiupan dari hati. Coba dong, ya luar biasa Ibu dari, coba dong saya mau dengar suaranya seperti apa Ibu. Ya, saya berdiri boleh? Boleh dong. Oke, biar maksimal gitu. Iya. Haleluya.
Ya, yang pasti ya karena ada yang pernah diberi penglihatan pada waktu saya niup, dan pada saat itu terbuka tingkap-tingkap langit, di mana Tuhan mencurahkan anugerah kasih karunia-Nya untuk umatnya. Ya, jadi ada tanda ya, ada ya, dan di mana suara sangkakala itu diperdengarkan, nah di situ akan nyata kemuliaan Tuhan. Ya, dan pasti saya juga pasti Tuhan akan nyatakan juga berkat-berkatnya di tempat ini. Dan Amin. Saya percaya ini akan menjadi rumah doa, dan saya juga percaya akan banyak jiwa-jiwa dipulihkan di rumah ini, dan akan dibangun juga di sini pondok pujian. Wow, ya, yang ada, Lord. Yang pasti Tuhan pasti akan melengkapi Bapak dan Ibu dengan orang-orang yang sudah ditetapkan untuk membangun satu rumah Tuhan. Wow, terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih, Ibu. Ya, tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.